Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian bisa paham sepenuhnya materi yang ada di dalamnya. Adapun pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang grafik fungsi eksponen. Mengingat kembali materi minggu sebelumnya, eksponen adalah istilah matematika untuk menyatakan bentuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sendiri merupakan bilangan yang dikenai operasi perkalian berulang. Nah, sedangkan fungsi eksponen adalah fungsi yang mengandung variabel bebas dalam bentuk eksponen atau pangkat. Adapun bentuk umum fungsi eksponen didefinisikan sebagai berikut. Suatu fungsi eksponen adalah suatu fungsi berbentuk fx sama dengan y sama dengan k dikali a pangkat x, dengan k tidak boleh sama dengan 0 dan a lebih besar dari 0 dan a-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Tetapan a disebut bilangan pokok atau basis dan x anggota bilangan real. Ingat ya, A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Baiklah, sekarang kita ke grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1. Bentuk dan sifat-sifat dari grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar 1 dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambil beberapa titik absis x. Untuk titik absis X ini boleh diambil sembarang ya, jadi tidak ditentukan ya, jadi tergantung nanti pada soal. Kemudian yang kedua, tentukan nilai ordinat Y sekaligus titik koordinatnya. Yang ketiga, masukkan titik absis X dan nilai ordinat Y ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Kemudian yang terakhir, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus. Berdasarkan langkah-langkah tadi, nanti akan diperoleh sifat-sifat fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 sebagai berikut. Yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 monoton naik. Kemudian yang kedua, domain dari fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan df sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga, itu grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar 1 selalu bernilai positif atau dapat dinotasikan dengan RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih besar dari 0 dengan Y anggota bilangan real. Hal ini pun terlihat dari grafik yang selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0, walaupun X sama dengan negatif tak hingga. Ini perlu diingat ya. Jadi sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot. Asimptot itu artinya adalah grafik fungsi tidak pernah menyentuh ya, tapi mendekati garis Y sama dengan 0 walaupun di X sama dengan min tak hingga ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 memotong sumbu y di titik 0,1. Itulah tadi pemaparan singkat tentang grafik fungsi eksponen untuk fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita saksikan contoh soal dan pembahasan tentang grafik fungsi eksponen berikut ini. Sekarang saatnya kita ke contoh soal tentang grafik fungsi eksponen. Contohnya yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ya. Fx sama dengan 2 pangkat x. Ini fungsi yang ditanyakan pada soal untuk digambar ya.
Nah, ini langkah-langkahnya ya, ambil beberapa titik absis atau titik X. Jadi titik X itu sering disebut atau sama dengan titik absis ya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan di dalam soal ini tidak diberi tanda kurung X seperti ini. Misal ambil beberapa titik absis atau tentukan titik absis gitu. Itu tandanya adalah titik X ya. Kemudian ambil sembarang titik X. Jadi misalnya kita akan mengambil ini sebagai contoh ya. Jadi ini bebas titiknya mau kalian ambil berapa aja. Jadi ini ibu ambil ada yang negatif, ada yang positif, ada 0 gitu ya. Jadi ini bebas mengambil. Ambil aja sembarang titik yang kalian mau berapa aja. Yang penting ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Kemudian di sini tentukan nilai ordinat. Jadi kalau ada absis, ada ordinat, yaitu pasangannya X, pasangannya Y. Jadi Y itu sama dengan nama lainnya adalah titik ordinat ya. Nah, sekaligus titik koordinatnya, yaitu untuk yang pertama tadi kan udah kita data nih nilai X-nya. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi kita ambil satu-satu, kita substitusikan ke fungsi di dalam soal. Jadi X sama dengan min 2, fungsinya itu Y sama dengan 2 pangkat X. Jangan bingung ya, ini kenapa di sini Fx, di sini Y. Fx itu sama dengan Y ya. Jadi di sini kita buat untuk memudahkan, Y sama dengan 2 pangkat X, maka Y sama dengan 2 pangkat min 2. Ganti X-nya ini dengan yang ini ya, substitusikan. Maka jadinya masih ingat pangkat negatif di materi minggu lalu ya. Jadi kalau pangkat negatif itu jadinya seperti ini ya. 2 pangkat min 2 jadi 1 per 2 pangkat 2. Negatifnya hilang ya. Jadi Y sama dengan 1 per 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah hasilnya jadinya untuk X-nya, titik koordinatnya X-nya min 2. Y-nya itu 1 per 4 ya. Jadi ini X-nya tadi min 2 kan. Titik koordinat itu X, Y ya. Jangan terbalik ya, Y, X. Jadi X-nya min 2, Y-nya 1 per 4. Berikutnya untuk X min 1. Ini kan tadi min 2, sekarang min 1 ya. Maka Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan Y 2 pangkat 1. 2 pangkat min 1 ya. Maka Y-nya sama dengan setengah pangkat 1. 1 nggak perlu ditulis ya. Jadi Y sama dengan setengah, maka titik koordinatnya min 1, setengah ya. X-nya min 1, Y-nya hasilnya tadi setengah. Oke. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 0. Itu berapa? Ingat lagi kembali perpangkatan 0, bahwa semua yang dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan 1 ya. Jadi 2 pangkat 0 itu 1, jadi Y sama dengan 1. Jadi hasil koordinat, titik koordinatnya itu 0,1 ya, X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, jadi Y sama dengan 2, maka titik koordinatnya 1,2. Kemudian untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat 2, Y-nya sama dengan 4, titik koordinatnya 2,4. Dan yang terakhir, ini untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 2 pangkat X, Y-nya sama dengan 2 pangkat 3, Y sama dengan 8 ya, bukan 6 ya, 2 pangkat 3 itu 8, 2 kali 2 kali 2. Ya, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 2 kali 3 ya. Itu sama dengan 8. Kemudian jadinya titik koordinatnya itu 3,8. Nah, setelah kita selesaikan ini ya, kita cari titik koordinatnya, kita tentukan titik koordinatnya. Titik-titik ini tadi ya, ada min 2,1 per 4, min 1,1 per 2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Ini kita pindahkan ke dalam tabel ya. Ini dia jadinya. Ini untuk X-nya tadi min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian ini fungsinya ya. Y atau Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Hasilnya tadi 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, 4, 8. Jadi kalau mau langsung dibuat tabelnya seperti ini,
atau langsung ke langkah-langkah 4 boleh juga ya. Jadi tentukan letak koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Ini langkah keempatnya kan, ke-6 titik koordinat yang diperoleh. Jadi buat aja dalam seperti ini, kita langkahi langkah yang ketiga ini nggak masalah ya. Yang penting kalian paham alurnya gitu ya. Jadi ini tadi titik-titiknya, min 2,1/4 ini kan, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, kemudian letakkan ke 6 titik koordinat, ini ada 6 titiknya ya. Kita peroleh tadi, kita pindahkan ke dalam bidang kartesius. Ini tadi bidang kartesiusnya. Yang pertama ada min 2,1/4, yang mana ini dia ya, min 2,1/4. Ini dia. Kemudian ada, ini kita buat aja di sini 1 ya, biar paham ya. Nah, ini 1 tadi, min 2,1/4 ya, ke titik yang pertama. Kemudian min 1,5, ini dia min 1, di sini setengah ya, y-nya yang setengah ya. Ini x-nya min 1, y-nya setengah. Ini kita buat di sinilah 1/4 ya, biar nggak bingung. Baru di sini kita buat setengah ya. Nah ini ya, ini harusnya dibuat garis putus-putus biar sebenarnya biar jelas ya. Baru kemudian di sini, nah min 1 dengan setengah. Kemudian di sini ada 0 dengan 1 ya, ini dia. Kemudian ada 1,2, ini satunya 1x ya, 2-nya y, maka ini dia. Nah, di sini. Kemudian ini titik temunya ya. Kemudian ada 2,4, ini 2-nya 2x, x-nya 2 ya. X-nya 2, y-nya 4. Ini ya. Y-nya 4, maka di sini dia titik temunya ya. Kemudian yang terakhir 38 ya, ini dia, x-nya 3, ini kan sumbu x ya, ini sumbu y, x-nya 3, ini dia, y-nya 8, maka ini garis putus-putusnya ya, biar nanti kalian bisa menggambar sendiri. Baru, nah inilah dia. Baru setelah ini kita hubungkan, ya kita tarik garis dari sini. Kita hubungkan antar titik ini menjadi kurva mulus. Nanti kalian gambar sendiri di buku yang rapi ya. Nah, ini dia. Ya, ini tadi fungsinya apa? Y sama dengan 2 pangkat X ya kan? Nah, seperti ini ya. Inilah gambarnya jadinya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini kita lihat gambar versi bagusnya ya, di slide selanjutnya. Ini dia. Ini tadi yang sebelum sebelum kita tarik garis. Nah, ini dia setelah kita tarik garis ya. Ini dia. Jadi bentuknya, bentuk rapinya seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kita dapat tadi, kita dapat grafik akhirnya tadi, udah bisa kita gambar ya. Udah bisa kita gambar. Ini dia terdapat sifat-sifat dari grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x. Ya. Jadi tadi kan di sini a-nya 2 ya. 2 tadi fungsinya 2 pangkat x ya. 2 pangkat x dengan a lebih besar 1. Inilah dia a-nya. A-nya 2. 2 ini kan lebih besar dari 1 kan? Iya. Nah, berikutnya yang kedua, domain dari fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan df sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real ya. Domain itu artinya daerah asal ya. Daerah asal itu biasanya itu adalah x, kemudian daerah hasilnya itu y ya. Jadi untuk daerah asalnya itu, ini maksudnya df di sini untuk daerah asal,
Jadi semua anggota X. Jadi maksudnya berapa aja gitu ya. Pokoknya asalkan dia bilangan real ya. Baru kemudian yang ketiga, grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dengan A lebih besar 1 selalu bernilai positif. Atau dapat dinotasikan ya. Lihat, ini bisa dilihat. Kurvanya semuanya di atas sumbu x ya kan. Ini kan sumbu x-nya. Jadi kurvanya ini selalu berada di atas sumbu x. Itulah makanya dia jadinya selalu bernilai positif ya. Jadi kalau dia kurvanya di bawah baru dia ada yang bernilai negatif. Nah, ini tidak ada kan. Mau kalian ambil ini sampai min 100 gitu ya. Hasilnya itu akan selalu positif ya. Jadi hal ini terlihat dari grafik fungsi yang selalu berada di atas sumbu X. Itu tadi yang Ibu maksud. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ini kan sumbu X ini Y-nya sama dengan 0 ya. Berperan sebagai asimtot fungsi, dengan kata lain grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 walaupun X-nya sama dengan min tak hingga. Jadi kalian masukkan min 1000 itu hasilnya nggak pernah 0 ya. Kalian masukkan 1000 hasilnya tidak akan mau 1000, 100.000 untuk nilai X-nya min 100.000 itu tidak akan pernah menghasilkan 0 ya. Makanya ini grafiknya ini garis Y sama dengan 0 ini disebut dengan asimtot ya. Disebut dengan asimtot. Nah, ini dia. Jadi ini kalau di zoom ini dia tidak menyentuh walaupun sebenarnya gambarnya ini terlihat ya, karena kita kan buat skalanya 1 ya. Kalau kita buat skalanya 0,0000 sekian, maka ini kita zoom ya. Ini tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Ya, kemudian yang kelima, grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Sumbu Y ya, sumbu Y inilah dia yang dimaksud dengan ini kan sumbu Y ya kan. Dia kan memotong, kurvanya ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Ini dia ya titik potongnya ya. Itu titik potongnya. Jadi grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi ini selalu ya. Mau fungsinya misalnya ini tadi kan kebetulan fungsi kita adalah 2 pangkat x ya. Jadi kalaupun 3 pangkat x, 4 pangkat x, 5 pangkat x gitu ya. Nah, itu selalu muncul titik 0,1 kalau kita ambil nilai X-nya itu 0 ya. Jadi ini selalu ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Selesaikan tugas di aplikasi psikologi ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x dengan 0 lebih kecil A lebih kecil dari 1, atau dengan kata lain, A di antara 0 dan 1 atau basisnya atau bilangan pokoknya ya, di antara 0 dan 1. Bentuk dan sifat-sifat dari grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x dengan 0 lebih kecil A lebih kecil dari 1 dapat ditentukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, ambil beberapa titik absis x ya, sembarang aja diambilnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai ordinat Y sekaligus titik koordinatnya. Kemudian yang ketiga, masukkan titik absis X dan nilai ordinat Y ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus. Nah, dari langkah-langkah tadi tidak jauh berbeda dengan menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x untuk A lebih besar dari 1 ya.
Nah, apa yang membedakan? Berikut yang membedakan antara fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 dengan fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1, yaitu yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1, monoton turun ya. Jadi kalau grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1, itu grafiknya monoton naik. Nah ya, jadi kalau fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1, itu grafiknya monoton turun. Jadi ini yang membedakan ya. Kemudian yang kedua, domain dari fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan fx sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 selalu bernilai positif atau dapat dinotasikan dengan rf sama dengan y sedemikian sehingga y lebih besar dari 0 untuk y anggota bilangan real. Hal ini terlihat dari grafik fungsi yang selalu berada di atas sumbu x. Kemudian yang keempat, sumbu x atau garis y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis y sama dengan 0 walaupun x sama dengan tak hingga. Kemudian yang kelima, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 memotong sumbu y di titik 0,1 ya. Jadi perbedaannya dengan fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1 dengan fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar dari 1 adalah pada gambar grafiknya ya, yaitu kalau di fx sama dengan a pangkat x untuk 0 lebih kecil a lebih kecil 1 itu monoton turun. Untuk fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 itu monoton naik ya grafiknya. Untuk lebih memahami pemaparan tadi, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya tentang gambar grafik fungsi dari fx sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 sebagai berikut. Baiklah, kita ke contoh soal dari grafik fungsi eksponen bagian kedua atau part yang kedua ya. Contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat min x. Jadi kalau kemarin 2 pangkat x ya, jadi dengan pangkat a-nya itu lebih besar dari 1. Sekarang a-nya di antara 0 dan 1 ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya, ambil beberapa titik absis X, ambil sembarang titik absis X misalnya, ini yang sembarang kemarin sampai sama ya cara mengerjakannya dengan part yang pertama atau bagian yang pertama. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya. Nah, ini dia di sini perbedaannya ya. Kalau di part yang pertama kan 2 pangkat X, ini 2 pangkat negatif X. Kalau kalian lihat sekilas, Bu, tapi bilangan pokoknya sama-sama lebih besar dari 1 atau sama-sama 2 gitu ya. Ini kan 2 kan. Nah, lihat pangkatnya. Pangkatnya yang membuat nanti A-nya menjadi berubah. Ya, di sini kita lihat. Jadi kan, ini 2 pangkat min X itu kan sebenarnya sama dengan 1/2 ya kan, 1/2 pangkat X ya. Jadi ini sebenarnya adalah persamaannya 1/2 pangkat X. Gini ya, 1/2 pangkat X. Jadi berarti kan di sini A-nya itu ya, A-nya itu kan setengah itu kan di antara 0 dan 1 ya kan, di antara 0 dan 1. Di sini AA-nya kan bilangan pokok ya. Jadi ini dia. Setengah itu kan di antara 0 dan 1. Kalau kemarin tuh kan 2 itu kan lebih besar dari 1 ya kan. Nah, berikutnya ini kita lanjutkan ya. Jadinya
2 pangkat min X. Ini 2 pangkat X-nya itu kita ambil tadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kita ambil yang pertama min 3, jadi min kali min, jadinya 3 jadi 8. Kemudian maka titik koordinatnya X, Y ya. X-nya min 3, Y-nya 8. Kemudian untuk X sama dengan min 2 dengan cara yang sama, maka Y sama dengan 2 pangkat min dikali min 2 ya, maka Y sama dengan 2 pangkat 2, maka Y sama dengan 4 ya. Kemudian jadi titik koordinatnya min 2,4 dengan X min 2, Y hasilnya itu 4 ya. Berikut untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 2 pangkat min X, maka Y sama dengan 2 pangkat min dikali min 1, Y sama dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat min dikali min 1. Min kali min kan positif, jadi 2 pangkat 1 nggak perlu kita tulis satunya ya. Jadi titik koordinatnya min 1,2, X-nya min 1, Y-nya 2. Kemudian untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2 pangkat 0, maka Y sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya 0,1. Untuk X sama dengan 1, jadi Y sama dengan 2 pangkat min X sama dengan Y sama dengan 2 pangkat min 1, maka Y sama dengan 1/2. Ingat ya, pangkat negatif jadi pecahan ya. Jadi kan harusnya 1/2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kan 2, jadi Y sama dengan 1/2. Maka titik koordinatnya 1,1/2. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat min X, Y sama dengan 2 pangkat min 2, ganti X-nya ya. Kemudian jadinya Y sama dengan 1/2 pangkat 2. Jadi hilang pangkat negatifnya, tapi di sini jadi pecahan ya. Maka Y sama dengan 1/4. Titik koordinatnya 2,1/4. Untuk X sama dengan 3, jadinya Y sama dengan 2 pangkat min 3, Y sama dengan 1/2 pangkat 3, maka Y sama dengan 1/8. 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya, jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi titik koordinatnya 3,1/8 ya. Berikutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan titik absis dan nilai ordinat Y ke dalam tabel ya. Ini tadi hasilnya untuk min 3, hasilnya tadi 8, min 2 hasilnya 4, min 1 hasilnya 2, 0, 1, 1/2, 2, 1/4, 3, 1/8 ya. Sekarang kita tentukan titik koordinat yang diperoleh. Ini dia ya. Ini dia titik-titiknya. Ini untuk min 3 tadi, min 3 dengan 8 ya kan, min 3 dengan 8 ini karena sudah ada garisnya, jadi Ibu tinggal buat titik temunya. Nanti kalau kalian dibuat di buku catatan, buat garis-garis seperti ini dulu ya, untuk meratakan supaya tidak salah. 3,8, ini X-nya 3, Y-nya 8, ini berarti titiknya di sini kan, titik temunya. Kemudian yang kedua min 2,4 nih ya, min 3,8, min 2,4, ini dia min 2, X-nya min 2, Y-nya 4, ini kan sumbu Y ya, ini di sini X. Kemudian min 1 dengan 2, X-nya min 1, Y-nya 2, ini di sini dia titiknya ya. Ini tadi min 3,8 ya kan. Kemudian ini tadi min 2,4 ya kan. Terus habis itu yang ini tadi min 1,2. Jadi kemudian ini 0,1 ya. X-nya 0, Y-nya 1. Ya kan? Kemudian di sini nih ada 1 dengan berapa ini? Setengah ya, jadi anggaplah ini setengah ya, di sini setengahnya. Kemudian di sini nanti ada, nah ini 1/4 ya kan. Nah di sini, nah ini ada 1/8 ya. Jadi kalau bisa lebih rapi ya di buku ya. Jadi ini tidak 1/8 ya dengan 3 ya. Jadi
Inilah dia. Nah, dari titik-titik ini tadi kita garis lurus ya. Berikutnya kita hubungkan. Ini tadi dapat titik-titiknya. Nah, ini dia kita hubungkan dari atas ke bawah. Nah, kan tadi dari ini ya. Kita awalnya tadi dari min 3,8 kan. Kita tarik ke bawah. Garis lurus mulus ya. Nah, inilah jadinya kurva Y sama dengan 2 pangkat min X. Ya. Baru setelah itu kita buat kesimpulannya ya dari contoh. Ya, ini dia. Nah, maka grafik fungsi A pangkat min X ini ya dengan A-nya, maksudnya dengan A-nya lebih di antara 0 dan 1 monoton turun. Ya, tadi kita kan narik garisnya dari atas ke bawah ya kan, berarti monoton turun. Kemudian domain dari fungsinya itu adalah X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Jadi semuanya anggota bilangan real ya untuk daerah domainnya. Kemudian untuk daerah hasilnya itu semuanya terlihat selalu berada di atas sumbu X, berarti selalu positif ya. Jadi selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimtot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 walaupun di X tak hingga. Ini seperti di part yang pertama Ibu jelaskan ya pengertian asimtot. Jadi ini kalau kemarin di part yang pertama itu grafiknya seperti ini kan. Jadi grafiknya dari sini ya, dari bawah ke atas monoton naik. Kalau di part yang pertama itu kan dia monoton naik ya, dari bawah kita tarik garisnya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ini kan yang kemarin dia tidak menyentuh sumbu X walaupun di X minta hingga. Ini walaupun di X tak hingga karena dia ke arahnya positif ya. Ini karena ke kanan. Kalau kemarin kan dia dari bawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita zoom atau kita perbesar, karena di sini kan ada 1/8. Kalau kalian ke 4 lah, ke misalnya 4 gitu ya, jadinya 1/16 kan, sampai dan seterusnya ini tidak pernah dia ketemu dengan yang namanya 0,0 ya. Tidak pernah kalian ambil X-nya sampai 1000 pun ya, itu kalian tidak akan menemukan hasil akhirnya atau hasil Y-nya itu sama dengan 0 ya. Maka dia walaupun di X minta hingga, jadi dia tidak pernah menyentuh sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Itu maksudnya ya. Grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat X dengan 0 lebih kecil A lebih kecil 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Ya benar ini ya. Ini memotong sumbu Y-nya. Ini kan sumbu Y-nya ya. Memotong sumbu Y di titik 0,1 ini dia. Terpotongnya di titik ini. Titiknya berapa? 0,1. Semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang paham atau belum paham, boleh japri saya melalui WhatsApp atau Messenger ya. Kerjakan seluruh tugas-tugasnya di aplikasi psikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Semoga dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.